Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berguru tawabul usul wa ila rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram bab syurutus shalah. Bab beberapa syarat sah salat. Halaman 73 hadis nomor 226. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Hurairah lan setunggal hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga Allah paring ridho anhu saking sahabat Abi Hurairah. Qala dawuh sinten sahabat Abu Hurairah bilih qala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi panggonan bainal masyriqi. Ma utawi arah ya, panggonan arah. Bainal masyriqi kang teping dalem antarane arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Qiblatun iku dadi kiblat salat. Rawaiyataken hadis at-Tirmidzi Sidin al-Tirmidzi wa huwa lan waqno bil ikilah hadis al-Bukhari Sidin Imam Bukhari. Jadi hadis ini derajatipun sahih. Nabi ngendika dinirengno sahabat Abu Hurairah, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Arah antara timur dan barat itu jadi kiblat untuk orang yang sholat. Niki mestine kagem ahlul Madinah. Sebab Nabi SAW pada saat dawuh ngaten iki posisi di Madinah. Karena Mekah ini kan berarti arahnya sebelah selatan Madinah. Berarti kata Nabi, untuk ahlul Madinah nak ajeng sholat menghadap kiblat, arah kiblatnya itu bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Berarti itu karena jihad syar'iyah, jihad secara syara' itu ada 4: barat, timur, utara, selatan. Kalau dikatakan jarak antara barat dan timur, ini berarti utara atau selatan. Ya gandeng Kanjeng Nabi niki napa ahli Madinah, posisi ada di Madinah. Nah dinisbatke teng Mekah ini berarti menghadap ke selatan. Terus hadis ini menunjukkan sholat itu disyaratkan menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Cuma bagaimana cara menghadap kiblat? Niki nek didelok hadis niki cukup sing penting menghadap arah di mana Ka'bah ada di arah itu. Cukup ngoten, Pak. Jadi seandainya kita ada di Kebumen, arah ada 4: barat, timur, utara, selatan. Sekarang posisi Ka'bah Mekah niku teng arah ini, timur, barat, utara, atau selatan. Barat, dia sudah menghadap barat. Orang itu terlalu pas betul-betul.
Yang penting menghadap ke arah barat. Orang mengatakan kita menghadap barat ke sana, ya sudah ke sana. Ini kurang kira derajat tidak ada masalah. Karena bahasa hadisnya ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Jadi Nabi tidak terus menyebut ainul Ka'bah kiblat, dinding Ka'bah adalah kiblat, tidak. Tapi Nabi cukup menyebut ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Pun saat ini kita lihat teks Al-Qur'an. Tegone Quran itu ada ayat kata qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surat Al-Baqarah. Muhammad, aku melihat, sungguh aku melihat wajahmu itu sedikit-sedikit nengok ke atas, nunggu Jibril nurun ke wahyu agar Nabi itu diperintah untuk kembali ke menghadap Mekah, menghadap Ka'bah. Soalnya kan Pak, ketika sholat diwajibkan kan 1 tahun sebelum hijrah, itu kiblatnya Ka'bah. Tapi begitu Nabi hijrah datang Madinah, kiblatnya diganti menghadap Masjidil Aqsa. Jadi nek cara Madinah ini madhep ngalor. Padahal kepengen Nabi itu tetap pada saat di Mekah madhep tengene Ka'bah, Mekah. Nek Kanjeng Nabi posisi di Madinah menghadap ke Ka'bah berarti menghadap ke selatan. Tapi berhubung ada perintah menghadap Masjidil Aqsa, madhepe ngalor, kan 180 derajat Pak gitu. Kanjeng Nabi itu betul nyaman. 17 bulan, ada yang menyebut 16 bulan Nabi itu sholatnya madhep Masjidil Aqsa. Lalu Masjidil Aqsa senajan wonten posisinya saat ini sengketa itu pernah menjadi kiblat kaum muslimin selama 16 atau 17 bulan. Kanjeng Nabi itu merokok dulu. Jibril kok gak turun-turun ngompor aku kan kembali menghadap Mekah. Setelah 17 bulan itu turun ayat ini. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan Muhammad saat ini balik dari masjidil menghadap Masjidil Haram. Ya ini perintah ini Pak terjadi pas Kanjeng Nabi ini sholat zuhur madhep ngalor. Begitu turun ayat ini, nah, di tengah sholat loh nih Kanjeng Nabi sing mau madhep ngalor madhep itu. Terus Kanjeng Nabi mau ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jenengan lagi sholat imamnya jujuk madhep ning makmum pripun Pak? Sing mau madhep ngalor ujuk-ujuk makmum imamnya madhep itu. Tapi orang ini Rasulullah yang mesti wahyu, betul sembarangan. Apalagi ayat dibaca, oh ada perintah menghadap Mekah. Sahabat pinter-pinter, akhirnya sahabat itu berjalan. Wah, yang tadinya ada di belakang Nabi, ada Nabi menghadap ke selatan, sementara sahabat menghadap ke utara. Akhirnya sahabat bergerak. Asal betul, asal karena kepentingan sholat ada masalah. Karena pada saat mereka bergerak, yang tadinya ada di belakang Nabi, ada di sebelah selatan Nabi, sekarang geser ke utara Nabi. Tadi pada saat Nabi geser arah betul-betul nunggu kompas, betul-betul nunggu kompas dulu. Makanya kata Imam Ghazali, coba lihat Nabi pada saat geser apalagi nunggu kompas. Jadi itu menunjukkan betul-betul pas, betul-betul pas. Yang penting menghadap ke arah di mana Ka'bah ada di arah situ. Nah ini lah kata-kata syatral Masjidil Haram itu syatral itu bermakna jihad ke arah Masjidil Haram. Mungkin ngeten ya, kalau posisi musolli orang yang sholat ada di depan Ka'bah, dia itu musyahadah bisa melihat langsung
Ka'bah atau muayyanah bisa melihat dinding Ka'bah, maka ulama sepakat harus menghadap Ainul Ka'bah. Mulane jenengan kalau sholat di dalam Masjidil Haram, ngoten niku harus betul-betul dipastikan menghadap ke dinding Ka'bah. Soalnya Ka'bah ketok. Tapi untuk yang tidak melihat Ka'bah, entah niku penduduk Mekah yang jauh, napa niki penduduk Mekah yang posisinya di luar masjid, ya, atau penduduk Mekah yang jauh dari Masjidil Haram, niku sing penting menghadap ke arah. Mulai nek cara mazhab Syafi'i, nek mazhab Syafi'i itu kenceng Pak. Terus untuk halatal qurbi, posisi dekat dengan Ka'bah, wajib menghadap dinding Ka'bah yakinan, dengan yakin. Kalau posisi jauh kados ning Kebumen juga harus menghadap ke dinding Ka'bah dzannan, dengan persangkaan. Mulai nek kita niki dari fikih Syafi'i, bangun masjid itu kudune ngundang ahli. Bagaimana nek cara Kebumen itu 24 derajat dihitung sinten kanan. Niki fikih Syafi'i. Tapi nek Imam Stiqo boten, orang kudu macam sithik ra masalah, sing madhep ulun mengko ngalah sithik. Ngoten. Tapi nek memang sama-sama bangun masjid diusahakan menghadap Ainul Ka'bah. Tapi nek barang sampun kedadosan kurang pirang derajat itu terus didamel ribut-ribut. Mau perintah Quran mawon bahwa liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Nek bahasa hadis Bulughul Maram, ma bainal musyrik wal maghrib qiblah. Mila wau atur kene nek versi fikih Syafi'i, ketika dia melihat Ka'bah wajib menghadap dinding Ka'bah yakinan, dengan penuh keyakinan. Kalau dia tidak bisa melihat Ka'bah karena jauh seperti di Indonesia dan Kebumen, juga harus berusaha menghadap dinding Ka'bah meskipun donan, dengan persangkaan. Nah, cara mazhab Malik ngeten. Ainul Ka'bah kiblatun li ahli masjid. Dinding Ka'bah itu kiblate wong sing posisinya ada di dalam Masjidil Haram. Sementara wal Masjidil Haram kiblatun li ahli Makkah. Sementara Masjidil Haram kiblate tiyang sing mungkin di Mekah. Wal Makkah tegese wal Haram, ya, niku kiblatun li ahli dunya, kiblate penduduk dunia. Dan mulai masalah kiblat ini betul usah terlalu apa ya diperuncing, betul usah. Malah wonten isu napa lempeng bumi geser. Akhirnya terus masyarakat berbondong-bondong ngukur software ini di enceng-enceng. Jadi betul perlu. Karena dalam situasi jauh ini kan, karena kata ulama menghadap dinding Ka'bah tepat itu sulit. Kalau paling contoh Pak, Masjid Istiqlal itu software panjang, dinding kanan dengan dinding kiri itu pinten meter Pak? Wonten sekilo atau setengah kilo Masjid Istiqlal. Katakanlah setengah kilo gitu, 500 meter. Sementara dinding Ka'bah lebarnya pinten? 14 meter. Katakanlah seandainya yang diukur menghadap dinding Ka'bah ini pas pengimaman, terus yang bagian makmum bagian 250 meter, 250 meter madhep teng pundi? Wong dinding Ka'bah 14 meter. Niku nembe bahas satu masjid. Jadi kata Imam Ghazali muta'adzarun. Terus nopo ini berusaha dalam jarak sing nopo cukup jauh itu ta'adzur. Makanya kata Imam Ghazali tetap jumhur cukup jihad. Hujah yang sulit dipatahkan Pak. Nah, cara kula hujah ini sulit dipatahkan. Niku arah kiblat Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Masjid Quba teng Madinah niku sing damel Kanjeng Nabi. Nggih masjide di arah kiblate. Masjid Nabawi di sing damel Kanjeng Nabi termasuk arah kiblate, dan Nabi itu di dua masjid jelas Nabi sholat menghadap sesuai dengan arah
mihrab dari masjid itu. Kalau ada orang kok berani menyalahkan arah kiblatnya Masjid Quba sama Masjid Nabawi, kafir dia. Kenapa? Sebab ya tak mau dengar nyalahno Kanjeng Nabi. Lah padahal nek diitung ilmu pengetahuan terkini tercanggih, Masjid Nabawi ini melenceng dari dinding Ka'bah sejauh 23 km. Jauh benar. Jauh. Masjid Quba melenceng 46 km. Padahal baru Mekah Madinah. Apalagi Indonesia saya ada. Makanya ini semakin menguatkan pendapat jumhur yang cukup. Apalagi wonten hadis ini. Hadis ini sahih. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Mane imam betul dipas-paske tapi nek kedaluran sithik bukan usah, karena fikih itu tuntutannya tidak harus seperti itu. Oh, ini masalah istiqbalul qiblah. Saat ini gantos pembahasan hadis nomor 227. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaih. Wa an Amir ibn Rabi'ah, setunggal hadis saking sahabat Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten sahabat Amir ibn Rabi'ah, ra'aitu weruh sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi salat ala rahilati ing atase kendaraan Kanjeng Nabi haitsu tawajjahat ing dalem sekirane madhep apa rahilah apa kendaraan tadi bihi kelawan Nabi. Muttafaqun alaih. Zada Al-Bukhari, nambahi sinten Imam Al-Bukhari, yumi'u hale isyarah sapa Nabi birasi kelawan mustaqone Kanjeng Nabi. Walam yakun lan ora ana sapa Kanjeng Nabi iku yasna'u berbuat sapa Nabi hu ing salat ing atase kendaraan fil maktubati ing dalam salat fardu. Dari sahabat Amr ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Kendaraan Kanjeng Nabi pada saat ini unta. Terus sholatnya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Imam Bukhari menambahkan riwayat beliau memberi isyarat dengan kepalanya dan namun beliau tidak melakukannya untuk sholat wajib. Pertama soal derajat hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Hadis ini nedahke sholat niku memang syarat sahipun harus menghadap kiblat. Syarat sah. Tetapi ada beberapa keadaan yang seorang musolli, orang yang sholat itu tidak dituntut untuk menghadap kiblat. Kapan itu? Setunggal nalikane boten mampu, halatal ajzi, nalikane boten mampu. Bapak Ibu misalkan lebih yang saya ada yang dirawat di rumah sakit, pasang alat, lalu mengetahui tensi, dimonitor, ada oksigen, macam-macam, sehingga nalikane diubah-ubah arah repot, nanti sakit ganggu perawatan. Ya tadi ansal dinilai dia tidak mampu menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Ini pada saat gerah misalnya. Utai pada saat khauf, takut pas wayah perang iki nak aku madhep ngulon konangan musuh iki, aku tak madhep rono lah ngrapatek konangan misalkan iki. Atau misalkan syiddatul khauf,
napa niku situasi nembe menakutkan wayah perang dulu asal lho Pak jenengan perang sholat karo perang asal duh iki wis wis dhuwur durung rampung perange sayane asale jam 3 niki jam 3 kurang 15 menit sholat karo perang asal. Nah sing tenggone fikih niku sing ada jamaah ada shaf 1 2 niku nek situasinya sakit masih bisa dikendalikan tapi dalam situasi syiddatul khauf niku boleh tidak menghadap kiblat. Nah jare kita fikih jangan lebih sholat Allahu Akbar ujug-ujug mau napa nih pintunya ana sing ndongeng ana maling bengi-bengi jangan lebih sholat fardu lah. Nah sholat sunah betul usah dibahas sholat fardu. Wih iya pintunya ana sing ndongeng akhirnya jangan dalam kondisi sholat ning ruang tamu ngelongok jebul kucing misalnya terus balik maning ndak apa-apa tapi ya itu balik awal tapi saatnya dalam situasi benar-benar khawatir tarkul istiqbal boleh terus nomor 3 an-nafilah fi safar ketika kita sedang di dalam perjalanan posisi naik kendaraan terus melaksanakan sholat sunnah ngeten niki ansal ninggal madhep kiblat sudah pernah napa dereng Pak sholat duha madhep ngetan pun nanti napa dereng niku oleh nek setunggal kudune sholat sunnah nomor kalih ning dhuwur kendaraan nomor 3 kendaraannya pas mlaku kendaraannya madhep kok sing jarak niki boleh meninggalkan menghadap kiblat meskipun safarnya tidak safar tawil meskipun jenengan niki ajeng tindak ning nggone Purworejo misalnya atau Perbun yang numpak kendaraan numpak mobil jam 09.00 esuk arah ngetan aku tak sholat duha ning dhuwur mobil madhep ngetan keren apa mboten Pak sholat madhep ngetan angsal kalau dilakoni ini Kanjeng Nabi sering lampai niki rokai itu ketika Amir bin Rabi'ah saya melihat Rasulullah SAW yusolli sholat ala rohilatihi di atas kendaraannya haitsu tawajjahat bihi arahnya itu sesuai dengan arah kendaraan untone ngetan untone ngulon pokoknya sesuai dengan arah kiblatnya ya arah kendaraan ini mau ngoten niku angsal. Ini hadis ini menunjukkan beberapa hal beberapa faedah. Pertama jawazu sholatin nafilah ala rohilah fi safar walau qasiron walau bila udrin. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan, tapi syaratnya dalam keadaan bepergian. Meskipun bepergiannya itu qasir itu jarak tidak sampai masafatul qasri, tidak sampai tujuannya itu mencapai jarak tempuh qasar. Nah qasar kan ada 81 km. Bapak Ibu nek bepergian boleh jamak qasar niku nek jarak antara tempat tinggal dengan tempat tujuan lebih dari 81 km. Tapi kalau kurang dari itu berarti belum boleh jamak qasar. Tetapi untuk persoalan sholat sunnah di atas kendaraan boleh dengan tidak menghadap kiblat niki boten kudu jaraknya wonten 81 km. Paham Pak kan? Nah, niki wae. Niki an-nafilah fis safar. Terus layal zamu al-musalliya ala rahilah istiqbal kiblat bal yatabajjahu haitsu jihatu sayri. Terus hadis ini menunjukkan sholat sunnah ini betul betul madhep kiblat. Terus mana ini yang menarik Pak. La yalzamu ar-ruku' was sujud bal yakfi al-imam.
Terus kalau posisi masih di atas kendaraan, rukuk sujudnya pripun? Nah, ini. Rukuk sujudnya cukup isyarat dengan kepala. Terus ini memang kudune dipraktek nompak kadang-kadang nih. Ya numpak kendaraan nih, misalkan pagi jam 9. Tujuannya itu ngetan arep ning Semarang. Mobilnya madhep ngetan. Boleh kita ini dengan posisi duduk Allahu Akbar. Fatihah surat mangke nek rukuk cukup dikeluk Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Sujud lebih rendah Allah, lenggah Allahu Akbar. Sujud kedua Allahu Akbar. Ngoten. Jadi nek Nabi itu cukup yumi'u biroksi, isyarat dengan kepala, tidak harus dengan badan. Memang nek sebagian nopo teng kita fikih itu nek bisa ya badan bungkuk Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Terus sujud bungkuk lebih rendah. Tapi nek kita lihat dhahirul hadis cukup yumi'u biroksi. Ini sangat tinggi. Terus rukuk sami Allah, sujud pakai kepala. Salatnya madhep ngetan. Main nang tempat ini. Kalau dilakoni ini masalah wajib beten dereng istiqomah nglampahi salat duha, salat sunah. Kagem sing pun biasa iki kadang-kadang bingung, duh iki piye. Wis kedaran biasa salat duha iki malah numpak kendaraan. Orang mungkin arep medun kaya ketinggalan rombongan. Mboten napa-napa. Salat di atas kendaraan. Satu, tidak usah berdiri, rukuk sujudnya cukup isyarat kepala, mboten kudu madhep kiblat, tergantung arah kendaraan. Main Pak ya. Nah, cuma ngeten. Inna hadza la yajuzu fil fardhah bal yajibu ayyusalliha mustaqil fil ardi. Nek ditingali hadis terus ini walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Kemudahan ini hanya berlaku untuk sholat sunnah. Nah, sholat fardu boten pareng. Jangan misalkan ya sholat duhur kok naik kendaraan. Sehingga konsekuensinya satu tidak menghadap kiblat, nomor kali bukan sakit rukuk sujud dengan sempurna. Yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Nabi itu setiap sholat sunnah di atas kendaraan seperti tadi. Tapi untuk sholat fardu tidak ada riwayat. Nabi selalu turun, kecuali ketika ada uzur. Terus Imam Malik, selama tidak ada uzur untuk sholat fardu harus turun dari kendaraan, mampir ke masjid atau sholat kendaraan. Tapi nek sholat sunnah meskipun tidak ada uzur boleh. Contoh uzur pripun? Uzur tidak mungkin turun. Ya kan, misalnya naik kereta api, naik bis. Nah ini tidak ada uzur kan mobil pribadi, maka sawaya bisa. Tapi kan lebih numpak kapal, numpak bis umum, terus numpak kereta api, apalagi pesawat terbang. Maksudnya numpak pesawat, aku belum sholat dulu, tak anjlok sik. Terus sekarang begini, bagaimana kita ini sholat fardu harus di atas kendaraan karena tidak mungkin turun. Bapak Ibu misalnya naik kereta api, mulai naik itu misalnya jam 11, prediksi turun dari kereta jam 4, berarti sholat duhur itu posisi masih di kereta. Kalau jaraknya jauh lebih dari masa Fathul Qasri, jamak akhir. Betul. Untuk misalkan saya naik kereta jam 2, turun maghrib, berarti waktu asar ada di kereta. Betul itu naik jaraknya masa Fathul Qasri, jamak takdim.
Tapi seandainya tidak mungkin dijamak takdim maupun jamak takhir, contoh subuh, Bapak Ibu naik kereta misalkan jam 12 malam, turun dari kereta jam 7 pagi, posisi sholat subuh ada di atas kereta, dijamak kalian nopo subuh, kan tidak bisa. Sementara mau turun, masa turun kereta api, saya pak medun saya tak sholat, keretanya mandek sih nunggu aku sholat, tidak bisa, harus sholat di atas kereta. Yang tertinggi kan berarti ada halangan. Yang tertinggi tetap wajib sholat, mastato'ah, semampunya. Kalau ternyata dia ini mampu berdiri, berdiri. Kalau ternyata tidak mampu, duduk. Nah, ini. Kalau dia ini mampu menghadap kiblat, minimal pada saat takbiratul ihram, barang itu enggak keretanya terserah. Ya dia harus berusaha. Yang terbaik dalam hal ketika sholat fardu terpaksa di atas kendaraan, niku apakah posisinya itu seperti sholat di atas unta atau seperti sholat di atas kapal? Ini ternyata beda nih. Wonten satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa usolli fis safinah?" Bagaimana cara saya sholat di atas perahu? Apa kata Nabi? "Sholli qa'iman." Kamu harus sholat berdiri. Illa anta khofa anta riqo, kecuali ketika kamu takut naik berdiri perahu ini sok guling, silahkan kamu duduk. Sementara dalam kasus ketika sholat sunnah ala rohilah di atas unta, Nabi cukup sejak awal isyarat. Padahal seandainya Nabi di atas unta kok berdiri, sakit loh Pak, pakai sekedum yang khusus ini, semacam besar. Meskipun nggak perlu dirasa dari kadose terus sakit ikhtiari. Ternyata ulama membedakan antara as-sholah ala rohilah dengan as-sholah ala safinah. Nah terus pripun nek napa niku tenggone kereta. Tenggone kereta. Nek tenggone kereta api niku kata ulama kontemporer kula maos tenggone beberapa referensi niku disamakan dengan sholat fis safinah. Terus nek piyambakipun niki wau bisa berdiri, berdiri. Karena sholat di kereta berdiri sakit lagi. Artinya sakit entah itu kereta api atau kapal terbang. Kapal terbang nggak diumai orang ini. Kalau nggak ada guru ini nekat Pak. Sholat fardu di atas kapal terbang. Resiko itu kan pas lagi nanjak, alih temurun. Tapi pada saat sudah stabil, betul nopo nyatanya pramugari ini melokam laku. Kalau ternyata para pramugari ini melokam laku kok aman, kenapa saya sholat tidak aman? Betul nggak Pak? Terus nopo salah satu guru-guru itu naik pas tenggone pesawat, pas naik pengamannya nanti begitu sampun stabil lepas sholat nggak sajadah tenggone dur kabin nopo pesawat, karena itu sama dengan posisi as-safinah, sholli qa'iman illa anta khofa anta riqo, kecuali ketika kamu takut kapalmu guling baru boleh duduk kemudian merukuk sunnah isyarat. Ini ulama yang ngerinci antos wonten niku nggih. Nggih, walhasil menawi sholat fardu tetap harus berusaha nopo turun, tidak boleh dikerjakan di atas kecuali darurat. Tidak mungkin turun karena tidak ada pilihan, misalnya naik kereta maka dikerjakan semampunya. Kalau bisa dikerjakan dengan berdiri ya berdiri, kalau tidak mungkin ya duduk. Terus pokoknya menyesuaikan kondisi. Apakah setelah turun wajib qadha? Nek cara pendapat jumhur itu tetap diusahakan qadha. Kenapa? Karena dalam persoalan sholat fardu itu syaratnya harus mustaqirun al-ardi, harus
sikil itu dijejeke tenggone bumi. Di samping tadi bisa jadi dia ini tarkul istiqbal, meninggalkan menghadap kiblat atau rukuk sujud dengan isyarat. Ia menjadikan perlu ada diulang. Meskipun sebagian ulama ya ada yang mengatakan ibadah itu asal sudah dikerjakan ya sudah, orang usah diulang-ulang, ada. Tapi sebagian ulama diiadah, diulang. Boleh. Wali Abi Dawud, satu hadis dari sahabat riwayat dari sahabat Abi Dawud min hadis Anas dari sahabat Anas bin Malik. Karena ono sinten sahabat karena ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iki riwayat dari sahabat Anas. Ida safar ing dalam safar tindakan sapa Kanjeng Nabi fa'arada nuli ngarep sapa Kanjeng Nabi ayat tatawa ayat to lampahi salat sunah sapa Kanjeng Nabi istaqbala mongko ngadepno sapa Kanjeng Nabi bina qatihi ing ontane diadepno al kiblata ing kiblat. Fakabar nuli takbir sapa Kanjeng Nabi thumma shollan nuli salat sapa Kanjeng Nabi haisukana ing dalem sekirane ana sapa ing dalem sekirane ana apa wajhul kabi apa arah kendaraane utawi tunggangane Kanjeng Nabi wa isnadu hasan. Nek tenggone hadis inggil sing an Amir bin Rabi'ah, cara sholat di atas kendaraan untuk sholat sunnah kan mutlak haitsu tawajjahat bihi. Pokoknya soal arah kiblat sesuai dengan arah napa niki kendaraan. Tapi nek tenggone niki hadis Anas riwayat Abi Dawud ada tambahan. Nabi niku nek sholat sunnah di atas onta, onta niku pertama untuk takbiratul ihram, Nabi menghadapkan onta ke kiblat dulu. Begitu sampun takbir, nah, terus ontanya lebih berjalan sesuai dengan arah tujuan. Niki Pak, niki di hadis niki levelnya mboten ngantos sahih tapi hasan. Wonten sing napa menilai dhaif barang. Ngeten iki akhirnya di antara mazhab benten pemanggi. Nah, cara mazhab Syafi'i hadis niki ora ngantek dhaif, hasan. Nanti bisa untuk pertimbangan hukum. Maka kata fikih Syafi'i, kalau ada orang sholat sunnah di atas kendaraan pada saat takbiratul ihram kok mungkin menghadap kiblat. Wonten niku piyambake wajib menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Kalau memang mungkin. Kalau tidak mungkin ya tidak apa-apa. Nek mungkin. Tetapi nek cara mazhab sanesipun nggih tetep diunggulno hadis sing inggil wau. Sing derajate lebih kuat daripada hadis si Anas niki. Ya wis haitsu tawajjahat bihi ya sudah selesai. Betul saat takbiratul ihram madhep kiblat bareng itu terus napa niki wau sesuai dengan arahnya kendaraan. Masalah yang tepat ulama itu cara mengambil hukum macam-macam dari sipil. Sebagian kata Imam Ahmad ketika ada hadis kok isinya beda niku didelok kekuatannya. Kalau ada yang satu sahih, dua hasan, ya sudah, yang sahih aja kita pilih. Tapi kalau Syafi'i betul, dengan fikih Syafi'i itu ada kaidah fikih yang manul kalam aula min ihmali, mengamalkan dawuh-dawuh Nabi selama dawuh itu tidak tertolak, hanya sekedar sahih dengan hasan, tetap harus diupayakan bisa ditempuh, bisa dipakai semuanya. Ini prinsipnya penting. Mulane aja nganti ana hadis diwaca tok ora diamalke ngoten lho Pak. Karena mereka juga khawatir, ulama kita khawatir krungu hadis Kanjeng Nabi kaya kok hanya gara-gara beda riwayat terus gak dienggo. Ini kan mereka juga takut meninggalkan sunnah juga. Makanya
Kalau pada saat takbiratul ihram kok mungkin menghadap kiblat, menghadap dulu. Nanti ketika sudah setelah takbiratul ihram sesuai dengan arah kendaraan. Termasuk disamakan dengan sholat di atas kendaraan, sholat dengan berjalan. Yang pun nanti menerima sholat dengan berjalan. Tegone kitab Tuhfatul Tulab. Kalau zaman aliyah ngaji fikih Tuhfatul Tulab, kitab tahrir tulisannya Imam Zakaria Al-Ansori menawi boten lepat niku. Niku ada bab sholat sunnah berjalan dengan berjalan. Tidak apa-apa asal sholat sunnah. Cuma syaratnya pada saat takbiratul ihram madhep kiblat Allahu Akbar. Setelah itu kan Fatihah, ya. Fatihah jalan. Begitu kok madhep kiblat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri. Lah berdiri ini mlaku. Makanya rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, terus madhep mlaku. Pun nanti nomor terima. Ini darani aliran aneh Pak. Oh, ya pun ngoten iki wonten kaule teng Tuhfatul Tulab. Sing jelas kula dereng nglampahi. Wong kula maos teng saraya niki Bulughul Maram disebut rajilan au masyan. Napa niki rakiban au masyan. Pengertian sholat di sholat sunnah fi safar itu entah di atas kendaraan atau jalan kaki, sama-sama boleh meninggalkan kiblat, menghadap kiblat. Hadis nomor 229. Wa an Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh, al-ardu utawi bumi, kulluha yus kabehane bumi, masjidun iku dados masjid, tegese sah dijadikan tempat sholat. Illal makbarota, kecuali kuburan, wal hammam, tempat pemandian air hangat, tempat mandi. Niki boten pareng kagem sholat. Rawi ratake hadis at-Tirmidzi yusidna at-Tirmidzi walau lan tetep kedue marwahu at-Tirmidzi ilatun utawi ana ilat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Riwayat Tirmidzi, tetapi ini ada cacatnya. Hadisnya ini setelah diseleksi ulama statusnya hasan, betul atas doa. Terus napa niku khusus umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat niku pokoknya kullu ma ala wajhil ardi tasihu. Salat pokoknya di atas bumi niku sah. Kan wonten bagi hadis yang populer. Uktitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku ini dikaruniai Gusti Allah 5 anugerah yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. 5 niku diantaranya yang tak sebut sedaya. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Bagiku bumi itu dijadikan masjid. Masjid yang mriki niku ay mushola, tempat sholat. Ampun salah paham. Hadis ini harus ditetek dalil. Berarti seluruh permukaan bumi berstatus masjid. Masjid secara fikih, masjid secara istilah syariat nggih boten, mangke jenengan nguyuh ngising boten pareng. Masjid kabeh. Terus nek iki muhat terus ajeng manggon endi. Makanya masjid ini dimaknani tempat yang tempat sholat. Nek umat riyen niku nek ajeng sholat harus di tempat khusus yang khusus disiapkan untuk sholat. Tapi nek umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh permukaan bumi itu
boleh untuk sholat. Wa tahuron, dan boleh untuk sesuci. Itu geser ini tayang. Pun. Tapi ada beberapa tempat yang dikecualikan, yang kita tidak boleh sholat di situ, meskipun tempat itu ada di permukaan bumi. Napa niku? Setunggal ini menurut al-makbar itu kuburan. Nomor kali al-hamam. Hamam itu tempat mandi. Makbaroh itu ma yudfanu fihi al-mayyitu, tempat untuk pemakaman mayit. Niki makbaroh. Terus bumine niku wonten napa niki kuburane. Terus salat ning dhuwur makbar niku hukumnya pripun? Perlu kita pahami Pak nggih, yang dimaksud salat di atas makbar niku boten kok terus bukan kok terus tepat di atas kuburannya, boten kudu. Bisa seperti itu atau posisi makbar ada di depan kita. Kalau misalnya kita sholat, posisi makbaroh ada di belakang kita, ini tidak disebut dengan as-sholatu al-makbaroh. Jadi praktek sholat di atas makbaroh itu tepat di atas kuburan, atau kuburannya itu ngarepan pas. Nah, ini tidak boleh. Cuma derajat tidak bolehnya ini pripun. Ini perlu pendapat ulama, bukan cukup ditelok hadis ini terus langsung dihukumi dohir tok iboten. Pertama nek kula maos tegene syarah hadis. Dzahaba Ahmad wa ashabu ila tahrim shalah fiha wa adamu sihhatiha akhdan bi umumin nahyi. Iki fikih Ahmad. Tapi kula niki nukil Pak, dereng sempat buka langsung ya. Koyet-koyet batasan-batasan tegene fikih mazhab Ahmad. Karena cara mazhab Ahmad dan ashabuhu madhabipun sholat tepat di atas kuburan atau sholat depannya ada kuburan langsung ngeten ini haram, terus tidak sah. Alasannya akhdan bi umumin nahi, karena memandang adanya larangan ini ilah, berarti tidak boleh. Tapi nek cara Abu Hanifah ila karahati sholat fiha, Abu Hanifah ila karah, larangan di sini tidak sampai haram, apalagi sampai sholatnya tidak sah. Cuma makruh, sholatnya sah, cuma makruh. Sing jelas boten pareng niku nek sholat di atas kuburan niatnya mengagungkan kuburan atau niatnya nyembah kuburan. Tapi kalau hanya sekedar sholat dalam ngarepe kuburan, nah ngeten iki nek cara mazhab Ahmad makruh. Nek cara mazhab Malik jawazis sholat fiha malam tu'lam najasatuha, sholatnya boleh, ya sah, ya oleh malam tu'lam najasatuha, karena dalam pandangan mazhab ini dideteksi Pak, kenapa kok sampai dikecualikan. Itu nek cara mazhab Malik terus mazhab Ahmad, karena itu mahal panggonan ingkang dimungkinkan ada paparan najis. Terus nek jenengan misalkan nggih jasate menungso memang suci nggih, tapi begitu dipendem jasate terus saya menyatu dengan tanah, jeruane ini kan terus pecah Pak nggih, jeruane menungso najis. Nek pada saat jadi bangkit tidak najis, tapi nek begitu sampun menungso terus wonten jeruane kumpul karo tanah niku najis. Lah kadang-kadang kan dibongkar, diganti yang lain. Karena tanah itu nopo nggih tuhmalu najasatuha, dimungkinkan ada najis. Nek mazhab Syafi'i ditafsir kalau makbaroh itu mambusa, kuburannya pun lebih mau dibongkar. Nah, ngeten iki lam tajus tidak boleh. Alasannya itu najasah karena najis. Tapi nek makbaroh sewi mambusa jazat ma'al tarah. Nek pun nek mboten dudukan kuburan lawas ya, mboten dudukan tidak apa-apa karena aman dari najis. Sebab napa nggih nek wonten tanah najis kok udanan
Jadi hujan itu menjadikan tanah sing mau najis jadi boten najis. Mulane wonten jenengan ziarah teng makbaro. Terus ziarah teng kuburan wong tuane. Kok teng mriku niku wonten kuburan anyar dudukan. Dan kemungkinan itu bekas kuburan lama. Wonten itu tanah ini kemungkinan najis, Pak. Mulane langsung dicuci kakine, mbok wonten najis. Umpamane lesan ya sarunge aja tinggi sholat karena mungkin najis. Tapi nek makbare bar udanan dibres telung dina udan terus hari berikutnya orang wong sing mendem. Kemudian kita ke sana suci karena hujan itu menjadikan tanah itu suci. Terus nek as-sholatu fil hamam. Salat tenggone napa niki tempat pemandian. Niki ulama khilaf. Nek cara Imam Ahmad ada musihatiha. Imam Ahmad itu lebih kepada dzahirul hadis, dzahirul nusus, zahirnya nas. Nek cara Imam Ahmad wis pokoke nek didelok hadis kaya ngono wis ora oleh, kuburan ora oleh. Terus napa niki? Hamam panggonan adus mboten pareng. Mosok jan salat nek kamar mandi, Pak. Gelar sajadah Allahu Akbar. Niki nek cara Imam Ahmad yo haram, yo mboten sah. Senajan saat dene salat gedhe sik ora najis. Karena dohiru nas seperti ini. Tapi nek cara mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i asal dipastikan bersih dari najis ya sah. Tapi tetap makruh karena adanya larangan niki wae. Karena tidak semua larangan itu berakibat hukum haram. Wonten sing Pak. Pripun hukumnya sholat sementara di depan kita itu ada kuburan? Atau bagaimana hukum sholat sementara di belakang masjid ini wonten kuburan? Apakah ini tidak termasuk nomor nggih? Berarti temen wonten hadis yang ada ini. La tusallu ilal kubur. Kamu jangan sholat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha. Niki larangan niki sing berakibat sampai haram. Niku nek sampai pada saat kita sholat niku memuliakan kuburan niku wau. Kalau sampai kita niat menyembah bisa musyrik. Tapi kalau mujarrad sholat sing ngajenge niku wonten kuburan nggih mboten langsung dihukumi musyrik nggih mboten. Ora jenengan nek salat ning gone Masjidil Haram mak musyrik, Pak. Masjidil Haram di dekat Ka'bah itu kan ada setengah lingkaran nggih. Setengah lingkaran. Napa maknanya? Hajar Ismail. Di dalam Hajar Ismail niku riwayat yang kuat makomnya Nabi Ismail. Jadi makam Nabi Ismail itu ada di dekat Ka'bah. Dan yang wonten tiyang salat menghadap sing teng mriku wonten napa niki makbaro iki. Kok langsung dihukumi yang saya musyrik tidak sah. Ya salat Masjidil Haram boten sah. Tapi nanti kalau dibalik bangunan. Apa tidak makruh, Pak? Jadi kalau ternyata sah dalam makruh, tapi kan sudah ada bangunan. Sing makruh niku nek mriki kuburan, jenengan salat teng mriki. Ngarepe kuburan. Niku pendapat nek cara mazhab Ahmad haram gak sah. Nek cara sanes Ahmad makruh banget tok. Selama artinya bersih disembah adalah ngarep kuburan. Tapi kan dalam kasus Masjidil Haram sudah ada pagar, jadi sudah di luar konteks. Kemudian yang kedua, tenggone Masjid Nabawi. Ya ini Pak, Masjid Nabawi ini wonten makamnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar. Maksud jenengan sing ngarani salat sing delalah menghadap kan niku dihukumi musyrik ndak. Dan empat pun tidak ada yang memang terjebak. Imam Ahmad itu dalam kasus ketika tepat di atas kuburan paling-paling haram sama kenapa ini tidak sah sholatnya, tidak sampai musyrik tidak ada.
Dene kok meyakini niat nyembah salah dhewe kebangetan kok ana wong salat aja. Napa ning ibadahane Gusti Allah ya ora wayah salat ketika dia niat mengagungkan sama seperti dia mengagungkan kepada Allah ya musyrik. Apalagi dengan Masjid Nabawi sampun di kota itu sudah tidak ada hukum makruh lagi. Sholat sah tidak ada makruh Masjid Nabawi. Terus malah teng Mina itu ada masjid di mana di belakang masjid itu kata Nabi berdengar nas namanya masjid apa? Masjid Khaif. Masjid Khaif teng Mina. Masjid Khaif itu ada makam 70 nabi berdasarkan nas hadis. Berdasarkan nas hadis loh Pak, bahwa di belakang mihrab masjid ini itu ada makam 70 anbiya yang masjid Mina. Tentu sebetulnya apa aja sholat yang masjid kan kadang-kadang tenggone nopo makam wali songo atau masjid belakangnya masjid ada pemakaman, tidak ada masalah. Orang terus jauh-jauh tidak masalah, tidak makruh, tidak ada masalah. Makruh bagaimana harus kita sholat di masjid itu kok di sholat yang kuburan sing ada khilaf itu tidak ada. Tambah setengah ya. Hadis nomor 230. Wa ani bin Umar, setengah hadis saya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Naha nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sholliya fi sab'i mawatina. Nabi niku nyegah ngelarang seseorang sholat fi sab'i mawatina ing dalem 7 panggonan. Setunggal al-masbalah tempat sampah, wal majzarah tempat bolang kewan jagal, wal maqbarah kuburan, wa qari'atat thariq tengah jalan, wal hamam tempat pemandian, wa ma'atinil ibil kandang unta, wa fawqa dhahri baitillah dhuwure Ka'bah. Ana suatu munggah dhuwur Ka'bah kok bisa-bisane Pak. Tapi ini dibahas Pak. Kalau nanti ngaji kitab Idoh fi manasikil haji wal umroh karena Imam Nawawi. Ini timbul bagaimana hukum sholat di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah bagaimana, di atas Ka'bah bagaimana. Betul saya tak sebut semua kedawan waktu nyandang. Tapi itu ada dan ini teknik dilarang oleh Nabi. Tapi statusnya larangan itu tidak sampai haram. Jadi Nabi melarang 7 tempat: tempat sampah, tempat cacah daging ini, bulan, makbaro, tengah jalan, tempat pemandian, kandang unta, kemudian di atas. Cuma dari 7 niku yang dikuatkan larangannya itu hanya 3. 1 makbaro, yang kedua hamam, yang ketiga ma'atil ibil. Nek sana saya ini cuma makruh selama tidak diyakini ada najis. Jangan sholat di tempat sampah. Dan ini selama diyakini tidak ada najis. Gelar plastik saya, diberi digelari sajadah. Sholatnya sah, cuma makruh karena ada larangan. Sujud kalau Gusti Allah kok iwatannya sampah. Sedang perkara majzarah tempat bulan nomor sapi misalnya dikebiri dulu, gelari plastik, sajadah sholat. Selama pada saat sholat diyakini atau diduga kuat tidak ada najis, sholatnya sah, cuma makruh. Kenapa? Karena itu mahalun najasa, tempat najis. Nyembah Gusti Allah kok ning panggonan sing wonten najis, biasa ada najis. Qari'atit thariq tengah dalan iki wonten biasa dilewati tiyang kadang-kadang wonten. Malah kadang-kadang sakit ganggu pengguna jalan. Kula niki zaman mondok Pak, nek Jumatan biasa ning tengah dalan, panturan lho. Kenapa?
Sebab masjid ini pinggir jalan, santri ini ribuan. Bayangkan santri sebanyak 7.000 8.000 sholat di masjid paling ukurannya kalau masjid ini gede ini. Akhir satu-satunya jalan sholat yang penting tengah jalan. Itu nih terusan mas bertahun-tahun. Tapi saat ini pun betul. Akhirnya Mbah Yai Maimun dalam beberapa masjid tambahan tersangka sakit. Pulang menangi zaman itu. Begitu komat langsung prit ditutup. Sejauh 1 kilo ini tiang do sholat. Terus sopir-sopir daerah itu pun paham ngerwaya Jumatan terus sepeda sih. Sopir-sopir sih juga sholat juga Jumatan nunggu delok mau sholat. Oh nggih musafir langganan musafir ya. Pinter musafir setiap Jumat ya. Nggih musafir nggih mboten napa-napa nggih. Nggih. Itu tidak boleh nih. Tapi yang pada saat itu darurat nggih berwarna makruh. Terus fauqa dhuhri baitillah ini nggih ya ansar tapi makruh. Ya walhasil kita sholat ini dipatus napa disake panggonan ingkang layak nggih kagem menghadap Allah. Jangan asal sah cari tempat yang paling afdal. Nggih sugeng wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu